Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Desa itu terletak di pinggiran sungai dengan jalan tanah yang becek bila hujan turun. Rumah-rumah berdiri, berjejer tidak teratur. Ada yang masih dari papan rapuh, ada pula yang megah dengan pagar tinggi. Di satu sisi sawah terbentang luas. Di sisi lain, deretan kebun kelapa dan hutan kecil menjadi batas alam. Suasana desa terlihat biasa, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan perbedaan mencolok antara keluarga kaya dan keluarga yang hanya hidup pas-pasan. Bagi orang-orang desa, status sosial seringkali lebih berarti daripada watak atau kerja keras. Bara adalah salah satu pemuda dari keluarga sederhana yang sejak kecil terbiasa dengan hidup serba kekurangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar. Meski begitu, Bara tumbuh dengan hati yang kuat. Ia sering membantu orang tua mengangkat karung padi atau ikut membersihkan sawah milik tetangga. Wajahnya tidak terlalu tampan, namun sorot matanya jujur. Dalam keseharian yang penuh kesibukan, ia menemukan sosok yang mampu mengguncang hatinya, yaitu Adira, putri seorang juragan kaya, pemilik banyak lahan di desa itu. Pertemuan pertama terjadi di pasar. Bara membantu ibunya mengangkat dagangan ketika Adira lewat bersama pembantunya. Senyuman kecil Adira membuat Bara terdiam. Dari situlah rasa suka itu tumbuh perlahan. Bara tahu batas dirinya, tetapi setiap kali berpapasan, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Adira dengan wajah bersih dan pakaian rapi selalu tampak berbeda dari gadis-gadis desa lainnya. Bara sering menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama, tetapi hatinya sudah terlanjur terikat. Mereka mulai bertegur sapa secara singkat. Bara mengucapkan salam dan Adira membalas dengan anggukan. Hubungan itu semakin dekat ketika Bara membantu memperbaiki pagar kebun dekat rumah juragan. Adira yang sedang keluar rumah memberinya minum. Hanya beberapa kalimat sederhana, namun cukup untuk membuat Bara yakin bahwa gadis itu tidak sepenuhnya menjaga jarak. Meski begitu, ia tetap menyimpan rasa itu dalam hati. Ia sadar betul siapa dirinya. Anak dari keluarga biasa yang hidup seadanya. Namun rahasia tidak bisa selalu tersembunyi. Hubungan kecil itu sampai juga ke telinga ayah Adira, seorang pria dengan wajah keras yang terbiasa memerintah orang lain. Suatu sore ketika Bara hendak pulang dari kebun, dipanggil oleh ayah Adira. Suara berat itu membuat langkah Bara terhenti. "Bara, sebentar." "Iya, Pak." Ayah Adira berdiri dengan tangan di pinggang. Tatapannya tajam, tidak memberi ruang untuk berkelit. "Aku dengar kau sering bicara dengan anakku, benar?" Bara terdiam sejenak. "Kami hanya saling menyapa, Pak, tidak lebih." Ayah Adira menghela nafas panjang, lalu tertawa kecil, namun penuh ejekan. "Saling menyapa? Jangan coba menutupi. Oh, pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau jatuh hati kan?" Bara menunduk, tidak bisa mengelak. Diamnya justru menjadi jawaban. "Nak, dengar baik-baik. Kau bukan tandingan anakku. Dia putri juragan tanah, terbiasa hidup berkecukupan. Kau siapa? Anak buruh tani. Kau tidak pantas mendekatinya. Jangan pernah bermimpi bisa masuk ke keluarga kami."
Perkataan itu menghantam Bara seperti pukulan keras. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat menahan emosi. Saya tidak bermaksud melukai siapapun, Pak. Saya hanya suka pada Adira. Itu saja. Suka? Kau berani mengaku? Beraninya kau, anak kampung miskin, menodai garis keluarga kami dengan perasaan kotor itu. Pulanglah, sampaikan pada keluargamu. Jangan sekali-kali menaruh harap. Kalau kau masih nekat, aku tidak segan membuat kalian menyesal. Bara mengangguk lemah, lalu melangkah pergi. Namun setiap kata itu tertancap dalam kepalanya. Ia berjalan melewati jalan tanah dengan pikiran kalut. Di rumah wajahnya terlihat murung. Ibunya yang sedang menyiapkan makan malam segera menyadari. Ada apa, Tole? Tidak apa-apa, Bu. Kalau tidak apa-apa, kenapa wajahmu begitu, toh? Bara menatap ibunya, ragu untuk bercerita. Namun akhirnya ia menghela nafas. Aku dimarahi ayahnya Adira, Bu. Ibunya terdiam, tatapannya kosong sejenak, lalu menunduk. Le, benar. Kita itu orang biasa. Jangan terlalu berharap banyak pada orang seperti mereka. Aku takut kau hanya akan disakiti, Le. Aku tahu, Bu, tapi rasanya berat sekali mendengar hinaan itu. Ibunya meraih tangan Bara, berusaha menenangkan. Biarkan saja orang berkata apa, Le. Yang penting kita tetap bisa hidup. Jangan sampai kata-kata mereka membuatmu hancur. Malam itu Bara berbaring dengan mata terbuka. Hinaan ayah Adira terus terngiang di kepalanya. Ia merasa dipermalukan, seolah harga dirinya diinjak-injak. Namun di dalam hati kecilnya, perasaan pada Adira belum juga hilang. Justru rasa itu bercampur dengan luka, membuat pikirannya semakin kacau. Keesokan harinya, kabar tentang teguran itu menyebar cepat. Beberapa tetangga mulai membicarakan. Ada yang kasihan, ada pula yang menertawakan. Bara merasa setiap langkahnya terasa diawasi. Bahkan saat ia membantu ayahnya di sawah, ia mendengar bisikan orang-orang di pematang. Kata-kata seperti anak miskin, sok berani, atau tidak tahu diri menjadi bahan obrolan. Semua itu menambah beban di dadanya. Di tengah tekanan itu, Bara tetap mencoba menjalani hari. Ia berusaha menutupi rasa sakit dengan bekerja lebih keras. Namun setiap kali melihat rumah besar milik juragan dari kejauhan, hatinya kembali bergetar. Ada campuran antara cinta, marah, dan putus asa. Ia tahu garis pemisah antara dirinya dan Adira sudah dibuat sangat jelas. Malam menjelang, suasana rumah Bara sunyi. Ia masih memikirkan kata-kata ayah Adira yang terus memantul di kepalanya. Hinaan itu menusuk, tapi bukan itu yang paling ia pikirkan sekarang. Yang lebih membuatnya gelisah adalah wajah kedua orang tuanya yang tampak semakin letih hari demi hari. Bara, masuklah, Le. Ucap ibunya dari dalam. Ia mengangguk pelan dan berdiri. Langkah kakinya terasa berat saat masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Di sudut ruangan, ayahnya berbaring sambil berselimut tipis. Batu kecil terdengar sesekali. Bara mendekat, memperlihatkan wajah ayahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Tak banyak kata yang keluar malam itu. Bara hanya duduk di dekat ranjang sambil mendengarkan detak waktu yang pelan. Keesokan harinya, Bara bangun lebih awal dari biasanya. Ia membantu ibunya menyiapkan barang dagangan untuk dibawa ke pasar. Di luar suara ayam bersautan. Udara pagi membawa bau tanah yang lembab. Bara mengangkat keranjang dan mengantar ibunya sampai ujung gang. Biasanya setelah itu, ia akan pergi ke sawah untuk bekerja membantu pemilik lahan. Namun pagi itu saat ia sampai di pematang, orang-orang sudah berkumpul. Seorang pria berkumis memanggilnya. Bara, kesini sebentar. Ia mendekat dan berdiri bersama 3 orang lainnya.
Mulai hari ini, kamu dan yang lain tak usah datang dulu. Juragan bilang pekerjaan dihentikan sementara. Kenapa, Pak? Tidak tahu, katanya ingin ganti orang. Mungkin karena kejadian tempo hari. Bara berdiri diam, hatinya terasa seperti direnggut. Ia tahu semua ini pasti berkaitan dengan masalahnya dengan Adira. Ia mencoba menahan emosi, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Sampai di rumah, ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di dapur sambil menatap lantai tanah yang mulai retak di beberapa sisi. Ibunya datang membawa air. Kenapa enggak pulang cepat? Aku diberhentikan, Bu. Katanya pekerjaan dihentikan sementara, tapi aku tahu alasannya. Ibunya hanya menghela nafas panjang. Tidak ada kemarahan, hanya diam yang menggantung di udara. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ayah Bara yang biasanya masih semangat pergi ke ladang, ini lebih sering rebahan. Batuknya makin keras. Setiap malam ia menggigil, tapi menolak dibawa berobat karena tak ingin membebani keluarga. Bara mencoba mencari pekerjaan lain, namun semua pintu tertutup. Beberapa orang bahkan berpaling saat melihatnya datang. Maaf Bara, kalau aku kasih kau kerjaan, nanti aku juga kena masalah sama juragan. Kata seorang tetangga saat Bara menawarkan diri membantu di kebun miliknya. Bara hanya mengangguk dan pergi. Di jalan ia sempat melihat beberapa ibu-ibu berbicara pelan sambil melirik ke arahnya. Salah satunya tertawa kecil lalu berbisik. Bara tahu arah pembicaraan mereka. Ia terus berjalan tanpa menoleh. Wajahnya menunduk, tapi dalam hati amarah terus tumbuh. Di rumah kondisi ayahnya makin menurun. Ia mulai susah makan, perutnya sering kembung, dan tubuhnya menggigil walau cuaca panas. Ibunya mencoba mengobati dengan ramuan tradisional, tapi tidak banyak membantu. Suatu malam suara batuk ayahnya terdengar lebih berat dari biasanya. Bara dan ibunya duduk di samping ranjang. Pak, coba minum ini dulu. Tidak enak perutnya, Bu. Sepertinya ada yang neken dari dalam. Panas, dingin juga. Aneh rasanya. Bara mendekat dan memegang tangan bapaknya. Suhu tubuhnya naik drastis. Ayo kita ke puskesmas, Pak. Ayahnya menatapnya lemah. Tak usah, Le. Uang kita sudah habis. Lebih baik kau simpan untuk beli beras. Kita bisa pinjam, Pak. Tidak, Bara. Biar Bapak istirahat saja di rumah. Jawabnya dengan nafas pendek. Setelah itu ayahnya memejamkan mata. Tidurnya tidak tenang, nafasnya tidak teratur. Setiap malam tubuhnya semakin lemah. Kadang ia berbicara sendiri, menyebut nama-nama orang yang tidak dikenal. Kadang ia berteriak seolah melihat sesuatu. Bu, ada yang duduk di sudut ruangan itu, Bu. Dia lihat kita, Bu. Tubuhnya hitam, Bu. Matanya merah. Ibunya langsung melihat ke sudut ruangan yang ditunjuk. Kosong, tidak ada siapapun. Hanya tumpukan karung berisi padi yang disimpan sejak panen terakhir. Pak, tidak ada siapa-siapa. Itu karung, Pak. Bukan. Dia tadi berdiri, tinggi besar. Tapi aku gak bisa lihat mukanya, Bu. Bara hanya bisa diam. Ia mencoba berpikir logis. Tapi setiap malam, ayahnya makin sering bicara aneh. Bahkan saat tidur, ia mengigau sambil menangis. Pagi harinya tubuh ayahnya tidak kuat bangun. Ia hanya bisa berbaring, matanya kosong, bibirnya kering, dan kulitnya pucat. Bara duduk di samping sambil menggenggam tangannya. Bapak tidak bisa lama, Bara. Jangan begitu, Pak. Bapak harus kuat. Jawab Bara sambil menahan tangis. Bapak juga ingin melihat kalian bisa hidup lebih baik. Jangan seperti Bapak. Kerja seumur hidup tapi tetap miskin. Bara tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering.
Ia hanya mengangguk dan menggenggam tangan bapaknya lebih erat. Beberapa hari kemudian, mereka benar-benar kehabisan beras. Ibunya tidak berdagang lagi karena harus merawat suaminya. Bara terpaksa menjual satu-satunya sepeda tua milik dirinya agar bisa membeli makanan dan obat. Suatu malam saat ranjang ayahnya yang masih belum tidur, suara gemerisik dari luar terdengar samar. Ayahnya tiba-tiba membuka mata. "Bara, dengar baik-baik. Kau harus pergi. Pergi kemana?" "Merantau ke tempat yang jauh, bukan di sini. Di sini kau hanya akan disakiti." Bara menatap bapaknya dengan bingung. "Kemana, Pak?" "Ke Kalimantan Selatan. Di sana ada orang-orang yang butuh tenaga. Kau bisa kerja apa saja. Tapi yang penting kau pergi dari desa ini, Le." Ibunya yang duduk di sudut ruangan terkejut. "Pak, Bapak yakin toh?" Bapaknya mengangguk pelan. "Aku sudah lama mikir soal ini. Bara tidak bisa terus di sini. Kalau kau tinggal di sini, hidupnya tidak akan berubah. Dia harus keluar biar bisa bantu kita juga dari jauh." Bara terdiam, tahu bapaknya tidak sedang bicara dalam keadaan lemah. Ada ketegasan dalam suara itu, meski tubuhnya hampir tidak bisa dikerahkan. "Aku gak mau ninggalin kalian. Kami tidak akan kemana-mana, Le. Tapi kau harus jalan sendiri sekarang. Kalau kau tetap di sini, Bapak akan lebih menderita." Malam itu tidak banyak yang dibicarakan. Suara batuk bapaknya terdengar sayup dari dalam kamar. Ibunya sudah tertidur di sudut ruangan. Tubuhnya meringkuk dalam selimut tipis. Bara memejamkan mata, tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Kata-kata bapaknya terus terngiang tentang merantau, tentang meninggalkan desa. Hatinya berat, tapi ia tahu diam juga tidak akan mengubah keadaan. Pagi datang dengan langit kelabu. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Bara duduk di depan rumah sambil menggenggam amplop kecil berisi uang hasil menjual sisa barang yang mereka punya. Tidak banyak, mungkin hanya cukup untuk ongkos dan makan seadanya. Di sebelahnya, ibunya duduk dalam diam. Wajahnya tenang, tapi matanya sembab. "Kau yakin mau pergi, Le?" Suara ibunya nyaris tak terdengar. Bara mengangguk pelan. "Ini satu-satunya jalan, Bu." Ibunya menarik nafas panjang, lalu menggenggam tangan Bara. "Kalau kau lapar, jangan malu minta makan. Kalau kau sakit, jangan dipaksakan kerja. Yang penting jangan pernah lupa pulang." Bara memeluk ibunya erat, tubuhnya gemetar, tapi tidak satupun air mata keluar. Ia tidak ingin menangis saat pergi, tidak ingin membuat ibunya makin berat melepas. Setelah pamit pada ayahnya yang hanya bisa memberi anggukan lemah, Bara berjalan meninggalkan rumah dengan rangsel tua di punggung dan harapan yang rapuh di dalam dada. Perjalanan dilalui dengan naik truk pengangkut barang yang kebetulan melintas ke arah kota. Bara duduk di belakang, di antara karung berisi pupuk dan alat-alat pertanian. Jalan berdebu, panas, matahari menampar kulitnya. Setibanya di terminal kecil di pinggir kota, supir menyuruh turun. "Sampai di sini aja, aku nggak lewat Kalimantan," katanya singkat. Bara mengangguk dan turun. Ia berdiri di tepi jalan sambil melihat kiri kanan, tidak tahu arah dan tidak kenal siapapun. Hari menjelang sore dan belum ada tanda-tanda pelabuhan. Bara kembali berjalan melawan angin dan debu. Ia tidur di bawah pohon besar malam itu, beralaskan kain sarung yang dibawa dari rumah. Nyamuk menggigit tanpa ampun. Suara binatang malam membuatnya sulit tidur. Hari berikutnya ia tiba di pelabuhan kecil. Kapal penyeberangan baru akan berangkat besok pagi. Bara membeli tiket, lalu duduk di bangku kayu sambil menunggu. Sesampainya di Kalimantan, Bara tidak tahu harus kemana. Ia berjalan mengikuti arus orang-orang, keluar dari pelabuhan menuju jalan utama.
Uang di sakunya tinggal sedikit. Dia bertanya ke warung, ke petugas, ke siapa saja, apakah ada pekerjaan kasar yang bisa ia ambil. Jawaban mereka hampir sama. Coba cari ke pedalaman, banyak kebun sawit di sana. Berjam-jam ia berjalan dengan perut lapar. Sampai akhirnya sebuah mobil hitam berhenti beberapa meter di depannya. Bara berdiri mematung, tubuhnya lemas. Pintu mobil terbuka dan keluar seorang pria parubaya memakai kemeja rapi. "Kamu kenapa, nak?" tanya pria itu. Bara tidak langsung menjawab, suaranya serak, wajahnya pucat. "Saya lapar, saya nggak tahu harus kemana." Pria itu memanggil istrinya dari dalam mobil. Seorang wanita anggun turun bersama seorang gadis muda. Gadis itu hanya berdiri di belakang mereka, menatap Bara tanpa berkata apa-apa. "Kamu dari mana?" "Dari Jawa, Pak. Mau cari kerja, tapi saya belum makan sejak kemarin." Wanita itu menoleh ke suaminya. "Bawa dia saja, Pak, kasihan." "Masuklah, kita antar kau pulang dulu ke rumah." Bara tidak menjawab, hanya mengangguk lemah dan naik ke dalam mobil. Ia duduk di kursi belakang di samping gadis muda tadi. Gadis itu menatapnya sesekali, lalu menunduk. Bara mencoba mengucapkan terima kasih, tapi suara itu tidak keluar. Dalam mobil suasana hening. Bara mulai sadar tubuhnya panas, kepalanya berdenyut. Ia menatap wajah sopan pria yang menyetir, lalu melihat gadis di sebelahnya. Mata gadis itu kosong tapi tidak menyeramkan, hanya tenang dan datar. Bara merasa aneh tapi tidak takut. Beberapa menit kemudian, pria itu membuka percakapan. "Namaku Wirawan. Ini istriku Anjani dan ini anak kami Mayang." Bara menunduk sopan. "Saya Bara, Pak." "Kerjamu apa sebelumnya?" "Macam-macam, Pak. Apa saja asal halal." Pak Wirawan tersenyum kecil. "Kalau kau memang niat cari kerja, mungkin aku bisa bantu. Tapi kau butuh istirahat dulu, wajahmu pucat sekali." Mobil terus melaju ke arah kota kecil. Bara memandang keluar, melihat deretan rumah dan toko yang mulai padat. Di hatinya ada sedikit kelegaan, tapi juga muncul perasaan asing. Seperti masuk ke tempat yang terlalu tenang untuk keadaan yang baru saja ia lewati. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya lama. Pagar besi tinggi, halaman luas dengan pohon besar di sudut kanan. Bara turun dengan langkah pelan. Mayang berjalan di depannya tanpa bicara. Gadis itu masuk lebih dulu, lalu menghilang di balik pintu. Pak Wirawan menepuk bahu Bara. "Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kau bisa tinggal beberapa hari. Nanti kita bicara soal kerjaan." Bara mengangguk pelan. Tubuhnya masih lemas, tapi langkahnya mulai ringan. Suara pintu rumah yang tertutup di belakangnya seperti menghapus sejenak segala letih dari perjalanan panjang yang baru saja ia lewati. Udara di dalam rumah lebih dingin dari luar, tapi tidak menusuk. Bau kayu tua dan bunga kering bercampur jadi satu. Di depan, Ibu Anjani membimbingnya masuk ke ruang tamu. Mayang sudah lebih dulu duduk di sudut sofa memeluk bantal kecil. Ia menoleh sebentar ke arah Bara, lalu kembali menunduk tanpa suara. Pak Wirawan menunjuk kursi kosong. "Duduklah dulu Bara, kau butuh istirahat." Bara mengangguk dan duduk perlahan. Kursi empuk itu seperti menelan separuh rasa sakit di punggungnya. Tangannya masih menggenggam rangsel lusuh yang kini basah oleh keringat dan hujan semalam. Ia melirik ke arah Mayang, mencoba tersenyum kecil, tapi gadis itu tetap diam. "Mayang tidak bisa bicara," ujar Pak Wirawan tiba-tiba, seolah membaca pikiran Bara. "Sejak lahir dia bisu, tapi dia mengerti kalau kamu bicara. Kadang dia menulis, kadang cuma pakai isyarat." Bara mengangguk lagi kali ini dengan tatapan penuh hormat. "Saya paham, Pak." "Gak masalah." Sore makin turun, hujan kecil kembali mengguyur genteng, membuat suara rintik yang tenang. Bara duduk sambil mendengarkan suara jam dinding berdetak pelan.
Pak Wirawan lalu membuka percakapan yang membuat Bara tak bisa langsung menjawab. Rumah ini besar, tapi kami cukup bertiga. Kadang ada pembantu datang seminggu sekali, itu pun tidak menginap. Kebun belakang mulai tak terurus. Kalau kau mau, kau bisa kerja di sini, bantu kami merawat kebun dan halaman. Bara menatap Pak Wirawan dengan mata terbuka lebar. Beneran Pak, saya bisa bekerja di sini? Iya, tapi gajinya tidak terlalu banyak. Tapi kami bisa memberi tempat tidur dan makan. Upahnya juga ada. Yang penting kau jujur dan kerja baik-baik. Kami tidak suka ribet. Selama kau tidak bikin masalah, kami anggap kau keluarga sendiri. Terima kasih banyak Pak, Bu. Saya benar-benar bersyukur. Ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah semua pintu tertutup, tiba-tiba satu pintu terbuka lebar. Bara merasa seperti ditarik dari tepi jurang. Suasana rumah itu memang sunyi, tapi tidak menakutkan. Hanya terasa asing. Mungkin karena terlalu tenang untuk seseorang yang terbiasa hidup dengan suara gaduh pasar dan teriakan tetangga. Kamar Bara berada di belakang dapur menghadap ke kebun. Ukurannya kecil tapi bersih dan cukup terang. Di dalamnya ada kasur, lemari kayu, dan jendela yang langsung menghadap pohon pisang. Saat malam turun, suara serangga dari luar masuk lewat celah jendela. Bara tidur dengan tubuh masih setengah sadar. Tubuhnya menyesuaikan diri dengan kasur yang terlalu empuk dibandingkan lantai tanah rumah lamanya. Hari pertama bekerja, Bara langsung melihat kebun belakang yang luas. Rumput tumbuh liar, beberapa pohon buah sudah mulai meranggas. Ia mengambil cangkul dan mulai membersihkan satu persatu. Tangannya kapalan, tapi ia tidak mengeluh. Setiap sore Mayang sering muncul di pinggir kebun. Ia duduk di ayunan rotan, kadang membawa buku gambar. Bara mencoba menyapa, tapi Mayang hanya tersenyum kecil. Tidak ada suara, tidak ada isyarat, hanya tatapan yang tenang. Malam-malam di rumah itu berbeda. Tidak ada televisi, tidak ada suara ramai. Hanya suara hujan, serangga, dan kadang langkah pelan dari lantai atas. Bara pernah terbangun di tengah malam karena mendengar bunyi gesekan kursi. Ia keluar kamar tapi tidak melihat apa-apa. Rumah itu sunyi, seperti tidak berpenghuni. Namun esok paginya, semua perabot rapi kembali. Bara sempat bertanya pelan pada Ibu Anjani saat sarapan. Bu, semalam saya dengar suara kursi bergesek, tapi kayaknya nggak ada siapa-siapa. Ibu Anjani menatapnya sebentar. Rumah ini memang tua, kadang kayunya bunyi sendiri, kok akan terbiasa. Pak Wirawan menambahkan sambil mengaduk kopi. Jangan terlalu dipikirkan, yang penting kalau malam sudah larut, jangan keluyuran, istirahat saja. Bara mengangguk pelan, ia tidak bertanya lagi. Hari-hari berjalan tenang, Bara mulai terbiasa dengan rutinitas. Pagi membersihkan halaman, siang merawat kebun, sore menatap pot tanaman. Mayang kadang membantu menyiram bunga, tapi tetap tanpa suara. Ia sering menulis di buku kecil jika ingin menyampaikan sesuatu. Pernah suatu sore ia menulis, "Kamu suka hujan?" Bara mengangguk dan menjawab, "Hujan bikin tenang." Mayang tersenyum dan kembali menulis, "Aku juga." Waktu berjalan pelan, tapi tidak terasa berat. Bara tidak pernah merasa seaman ini sebelumnya. Namun tetap ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah ini terlalu sepi. Setiap malam, udara di dalam kamar terasa dingin, meski jendela sudah ditutup. Terkadang pintu dapur terbuka sendiri. Bara menutupnya lagi tanpa banyak pikir. Ia berusaha tidak mengganggu apapun. Suatu malam saat ia sedang menyiram tanaman di halaman belakang, ia melihat sesuatu dari jendela kamar atas. Sosok wanita berambut panjang berdiri diam menatap ke arah kebun. Ia pikir itu Mayang, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Saat Bara melambai, sosok itu menghilang dari balik tirai.
Ia masuk ke dalam, naik ke lantai atas, dan menemukan kamar Mayang kosong. Tidak lama kemudian, Mayang muncul dari dapur sambil membawa gelas kosong. Ia tersenyum dan berlalu ke kamarnya. Bara diam tidak bertanya. Ia mulai menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Siapa yang berdiri di jendela tadi? Beberapa malam kemudian, saat sedang mengepel lantai depan, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah kamar tamu. Tapi tidak ada apa-apa. Ia pun melanjutkan pekerjaannya. Tapi suara itu terdengar lagi, 3 kali, pelan namun jelas. Ketukan yang sama seperti malam sebelumnya. Ia mencoba membuka pintu kamar tamu, tapi terkunci. Ia tidak berani mengetuk balik. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya pada Pak Wirawan. "Pak, kamar tamu yang di pojok itu memang dipakai?" Pak Wirawan menatapnya cukup lama sebelum menjawab. "Sudah lama tidak. Dulu itu kamar saudara, sekarang dibiarkan saja." Bara tidak bertanya lebih lanjut. Ia belajar kapan harus diam, kapan harus bicara. Ia hanya ingin tetap tinggal, tetap berguna, dan tidak mengganggu. Beberapa minggu berlalu, Bara merasa lebih tenang. Setiap hari pekerjaannya selesai tepat waktu. Ia mulai mengenal sudut-sudut rumah dengan baik. Ia tahu suara-suara aneh itu tetap ada, tapi tidak mengganggu. Kadang ia hanya menutup mata dan membiarkannya lewat. Ia belajar bahwa tidak semua harus dijelaskan. Hari-hari setelah itu berjalan dalam irama yang sama. Pagi dimulai dengan pekerjaan ringan di kebun, siang membersihkan halaman, sore menyiram tanaman, dan malam beristirahat lebih awal. Pak Wirawan dan Ibu Anjani lebih sering berada di dalam rumah. Mayang sesekali keluar membawa teh atau sekedar duduk di ayunan sambil membaca buku. Tak ada banyak percakapan, tapi kehadiran Mayang mulai menjadi hal yang ditunggu Bara setiap hari. Ia sadar perasaan itu tumbuh pelan, tidak dengan cara meledak-ledak seperti saat dulu mengenal Adira. Kali ini lebih sunyi. Bara tidak bisa menjelaskan kenapa senyum Mayang terasa menenangkan, atau kenapa ia merasa kehilangan saat tidak melihat gadis itu seharian. Ia bahkan mulai hafal langkah kaki Mayang saat berjalan mendekat, suara pintu kamarnya saat dibuka, dan waktu-waktu di mana Mayang biasanya muncul tanpa suara. Meski begitu, Bara tetap menyimpan ragu. Ia masih ingat jelas bagaimana hubungan sebelumnya dihancurkan. Karena perbedaan status, ia masih bisa mendengar suara keras ayah Adira menyebut dirinya tidak pantas. Luka ini belum hilang sepenuhnya, dan sekarang, walaupun keluarga Wirawan memperlakukannya dengan baik, ia tetap merasa ada batas yang tak terlihat antara dirinya dan keluarga itu. Pada suatu malam setelah makan malam selesai dan Ibu Anjani sudah kembali ke kamarnya, Pak Wirawan duduk di ruang tengah bersama Bara. Angin malam masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma bunga kamboja yang tumbuh di depan rumah. "Kau betah di sini?" Bara mengangguk. "Betapa saya bersyukur bisa tinggal dan kerja di sini." Pak Wirawan mengangguk pelan. Dia menyesap kopi hitam yang tinggal setengah. "Aku perhatikan kau cocok dengan Mayang." Bara terdiam, matanya menatap ke lantai, lalu ke jendela, lalu kembali ke cangkir di depannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak Wirawan meletakkan cangkir ke meja. Mayang memang tidak bisa bicara, tapi dia punya cara sendiri untuk menunjukkan apa yang dia rasakan. Kau pasti sudah tahu itu. Bara menelan ludah. "Saya hanya takut, Pak. Takut salah paham. Takut perasaan saya cuma sepihak." Pak Wirawan tersenyum kecil. "Mayang tidak menulis banyak tentang orang lain. Tapi beberapa kali aku lihat dia sering menulis namamu. Kadang cuma satu kata, kadang satu kalimat.
tapi aku tahu dia menyukaimu. Bara menatap Pak Wirawan, ragu apakah ia mendengar dengan benar. Pak, saya ini siapa, Pak? Anak buruh tani datang ke sini karena tak punya pilihan. Mayang di anak Bapak, saya tidak layak, Pak. Pak Wirawan tertawa kecil, tapi tawanya pelan, seperti menertawakan sesuatu yang sudah terlalu sering ia dengar. Kau pikir aku peduli soal itu? Aku tidak pernah lihat derajat orang dari harta. Yang penting orang itu jujur dan tidak menyakiti anakku. Bara masih terdiam. Suasana di ruangan itu hening. Hanya terdengar suara detik jam dan angin yang menggesek tirai. Kalau kau punya perasaan yang sama, jangan pendam terlalu lama. Lanjut Pak Wirawan. Mayang bukan orang yang pandai menunggu. Malam itu Bara tidak langsung tidur. Ia duduk di kasur menatap jendela yang sudah tertutup. Di luar suara malam masih sama. Suara jangkrik, suara angin, dan sesekali bunyi ketukan halus dari atap. Tapi sekarang semuanya terasa sedikit berbeda. Ada yang bergerak di dalam dadanya. Bukan rasa takut seperti sebelumnya, tapi lebih kecampuran antara harapan dan kebingungan. Ia ingat saat pertama kali melihat Mayang duduk di ayunan membawa buku kecil. Tatapan matanya yang tenang, senyum tipisnya yang jarang muncul, dan caranya menulis pelan seakan takut huruf-hurufnya terdengar. Semua itu muncul di kepalanya, seperti potongan gambar yang bergerak cepat. Keesokan harinya, saat Bara sedang memotong ranting pohon yang mulai menjuntai ke jalan setapak, Mayang datang membawa secangkir air dingin. Ia meletakkannya di atas meja kecil, lalu duduk di kursi bambu di samping Bara. Terima kasih. Mayang mengangguk lalu membuka buku catatannya. Ia menulis sesuatu dan menyodorkan ke Bara. Kalau aku hilang, kau akan cari. Bara membaca tulisan itu pelan. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar sedikit saat mengembalikan buku itu. Aku gak tahu cara nyari kamu, tapi aku pasti nyari kemanapun. Mayang tersenyum, kali ini lebih lebar dari biasanya. Ia menulis lagi, kalau aku marah, kau tetap tinggal. Bara menunduk, iya, aku gak akan pergi, kecuali kamu yang suruh. Mayang menatap Bara lama, lalu menarik nafas pelan. Ia menulis satu kalimat terakhir sebelum berdiri dan pergi kembali ke dalam rumah. Aku gak tahu caranya bilang aku suka sama kamu. Bara mematung, memegang buku itu beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya kembali di atas meja. Ia tidak mengejar Mayang, ia hanya berdiri di bawah pohon itu sambil menatap langit yang mulai cerah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan hangat. Bara dan Mayang mulai sering duduk bersama di sore hari. Kadang hanya diam, kadang berbagi buku, kadang Mayang menggambar dan Bara menebak. Semuanya berjalan lambat, tapi penuh kehangatan. Bara tidak lagi terlalu takut, tapi ia masih menyimpan satu ketakutan lama yang belum hilang. Rasa bahwa semua bisa lenyap begitu saja seperti dulu. Ia tahu Mayang bukan Adira, tapi luka yang dulu tertinggal tidak bisa hilang hanya karena hari-hari sekarang terasa tenang. Ia masih terbangun kadang-kadang dengan mimpi buruk. Mimpi dirinya diusir dari rumah Adira. Mimpi saat ibunya menangis karena kehabisan beras. Semua itu masih hidup di sudut pikirannya. Namun setiap kali ia melihat Mayang duduk di ayunan, ia merasa bahwa mungkin untuk pertama kalinya hidup memberinya satu kesempatan baru. Satu kesempatan yang tidak datang dengan suara keras atau janji manis, tapi cukup dengan kehadiran dan ketulusan. Malam itu Bara duduk di kamar sambil menatap langit-langit. Suara langkah kaki di atas rumah masih samar-samar terdengar, tapi ia tidak bergerak. Ia sudah terbiasa dengan suara-suara semacam itu.
Sudah terlalu banyak malam yang ia habiskan dalam diam, mencoba membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak perlu dipikirkan. Tapi malam itu berbeda, bukan karena suara dari atas, tapi karena isi pikirannya sendiri. Ia tahu arah hidupnya mulai berubah, dan tidak semua perubahan datang tanpa beban. Sejak Pak Wirawan menyampaikan restu, hubungan Bara dan Mayang semakin terbuka. Mayang tidak lagi menulis kalimat pendek untuk menyembunyikan perasaannya. Ia mulai lebih sering duduk di dekat Bara, kadang menyentuh lengannya tanpa ragu, dan sesekali menuliskan kalimat yang membuat dada Bara hangat. Dalam diam mereka membangun rasa yang tidak terburu-buru. Pak Wirawan dan Ibu Anjani tidak pernah mendesak, tapi mereka memberi tanda-tanda jelas bahwa mereka setuju. Bahkan suatu sore saat sedang menyapu halaman, Pak Wirawan mendekat dan berkata pelan, "Kalau kalian sudah yakin, jangan terlalu lama menunggu. Kami akan bantu apapun yang diperlukan." Bara hanya menjawab dengan anggukan. Dalam hati ia tahu ini bukan soal berani atau tidak, tapi lebih ke soal layak atau tidak. Ia masih merasa dirinya belum sepenuhnya pantas. Namun saat melihat wajah Mayang, semua keraguan itu perlahan tenggelam. Pernikahan mereka dipersiapkan sederhana. Tidak banyak tamu, hanya beberapa kerabat keluarga Wirawan dan tetangga dekat. Tapi yang paling membuat Bara terkejut adalah niat Pak Wirawan untuk merenovasi rumah orang tuanya di desa. "Kita bawa bahagianya ke sana juga," ucap Pak Wirawan saat makan malam. Bara menatapnya lagi, tidak percaya. "Tapi Pak, itu pasti mahal." "Biarkan kami yang urus. Mereka orang tua dari menantu kami, layak mendapat tempat yang lebih layak." Bara tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Beberapa tukang langsung dikirim ke desa. Rumah kayu yang dulunya nyaris roboh kini berdiri lebih kokoh. Atapnya diganti, lantainya diplester. Bahkan ruang belakang yang dulu bocor ini bisa ditempati dengan nyaman. Warga desa terkejut melihat perubahan itu. Mereka mulai memandang keluarga Bara dengan cara yang berbeda. "Ini rumah siapa sekarang?" tanya seorang tetangga saat melihat hasil renovasi. "Masih rumah kami, cuma dibantu menantuku," jawab ayah Bara sambil tersenyum bangga. Hari pernikahan pun tiba. Mayang tampil anggun dalam balutan kebaya putih gading. Bara mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Meski tanpa suara, wajahnya bicara banyak. Ia tersenyum sepanjang hari, matanya berbinar seperti tak mau berkedip. Pernikahan berlangsung di halaman belakang rumah Pak Wirawan, dikelilingi pohon dan lampu gantung kecil yang berkedip pelan. Ibunya Bara menangis pelan saat Bara mencium tangannya. Ayahnya yang kini mulai sehat duduk di kursi roda menatap anaknya penuh haru. Beberapa warga desa yang dulu meremehkan kini hanya bisa menunduk malu. Setelah pernikahan, Bara dan Mayang tinggal sementara di rumah keluarga Wirawan. Rencana untuk pindah ke desa ditunda karena kondisi ibu Mayang yang mulai sering sakit kepala. Bara tetap bekerja di kebun dan Mayang mulai merawat beberapa tanaman bunga yang ia tanam sendiri. Kehidupan mereka berjalan tenang, tidak mewah, tapi cukup untuk membuat mereka tersenyum setiap pagi. Beberapa bulan kemudian, Mayang menunjukkan perutnya dan menggambar lingkar kecil di buku catatannya. Di bawah gambar itu ia menulis, "Aku hamil." Bara membaca tulisan itu berulang kali sebelum akhirnya memeluk Mayang, dan tangannya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya air mata yang perlahan mengalir tanpa suara. Berita itu disambut hangat oleh seluruh keluarga. Pak Wirawan memanggil dukun beranak langganannya. Ibu Anjani mulai menjahitkan baju-baju kecil, dan Mayang semakin sering tersenyum. Bara sendiri bekerja lebih giat. Ia tidak ingin anaknya nanti tumbuh dalam kekurangan seperti dirinya dulu. Namun di tengah semua itu, Bara mulai merasa
ada sesuatu yang pelan-pelan muncul kembali. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai bermimpi buruk tentang Adira, tentang ayah Adira, tentang saat ia dipermalukan di depan rumah orang kaya itu. Dalam mimpinya, Adira datang sambil menangis, menyebut namanya berkali-kali. Kadang memanggil, kadang menjerit. Bara terbangun malam-malam, keringat dingin membasahi punggung. Ia menatap langit-langit sama seperti malam-malam saat ia baru tiba dulu. Tapi sekarang berbeda, ada perasaan ganjil yang mulai menekan, seolah ada yang belum selesai. Pada suatu malam saat hujan turun deras, Bara duduk di ruang makan sambil memandangi gelas kosong di depannya. Mayang datang perlahan, duduk di sampingnya. Ia menulis sesuatu. "Kenapa kau sering termenung?" Bara membaca lalu menggeleng pelan. "Aku takut." Jawabnya jujur. "Takut apa?" Bara menarik nafas panjang. "Takut kebahagiaan ini dirusak masa lalu." Mayang menatapnya lama. Wajahnya tidak berubah. Ia lalu menulis pelan. "Kalau masa lalu datang, kita hadapi sama-sama." Kalimat itu membuat Bara menunduk. Ia menggenggam tangan Mayang erat-erat, seperti ingin menahan waktu agar tidak bergeser sedikit pun. Dalam hati ia berjanji akan melindungi semuanya. Tapi jauh di dalam dirinya, ia juga tahu bahwa masa lalu bukan sesuatu yang bisa dikubur begitu saja. Beberapa hari kemudian, saat Bara pergi ke pasar membeli kebutuhan rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah samar terdengar dari belakang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu muncul lagi. Bunyi sendal basah yang menyentuh lantai batu. Bara berhenti, pura-pura melihat dagangan, lalu menoleh perlahan. Di kejauhan ia melihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong pasar. Seorang wanita rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Bara merasa dada kirinya nyeri seketika. Saat ia berkedip, sosok itu hilang. Bara pulang dengan langkah cepat, seluruh tubuhnya seperti ditarik kembali ke masa lalu yang paling ingin ia lupakan. Setibanya di rumah, ia langsung mencuci muka dan duduk di dapur. Mayang belum bangun dari tidurnya. Udara pagi terasa dingin, tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu yang menempel di punggung lehernya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia menatap dinding dapur yang mulai lembab. Bayangan mimpi tadi malam masih jelas. Wajah Adira terlalu dekat. Nafasnya terlalu dekat, tapi tanpa suara. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya mimpi yang tidak bersuara, tapi bisa menimbulkan jeritan di dalam dada. Bara memejamkan mata dan mencoba mengatur nafas. Mayang datang dari arah kamar. Ia duduk di samping Bara sambil membawa buku kecilnya. Ia menulis pelan, lalu menyodorkannya. "Kau mimpi buruk lagi." Bara mengangguk. "Iya, tapi kali ini lebih jelas." "Adira." Bara menoleh cepat. "Kamu tahu?" Maya menulis lagi. "Aku tidak tahu isinya, tapi semalam kau bicara dalam tidur. Berkali-kali sebut namanya." Bara mengusap wajahnya. "Maaf, aku gak bisa kendalikan." Mayang tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Bara erat-erat, lalu menulis satu kalimat terakhir. "Ayo kita pulang ke desa, kabari mereka soal kehamilan ini." Bara mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat ke desa. Perjalanan memakan waktu 2 hari, tapi cuacanya bersahabat. Pak Wirawan menyewa mobil dan membekali mereka dengan banyak barang. Bara duduk di kursi depan, Mayang di belakang bersama ibu mertuanya. Wajahnya tenang sepanjang jalan. Namun dalam hati ada ketegangan yang sulit diusir. Sesampainya di desa, warga menyambut mereka dengan senyum yang canggung. Tidak semua berani bicara langsung, namun mereka tahu siapa Bara sekarang. Anak buruh tani yang dulu diremehkan
kini pulang dengan mobil dan keluarga baru. Rumah orang tuanya tampak lebih kokoh dari terakhir kali ia lihat. Catnya masih bersih, genteng tidak bocor, dan jendela sudah tidak miring. Bara masuk ke dalam dan langsung memeluk ibunya. Ayahnya duduk di kursi tua. Tubuhnya lebih kurus, tapi senyumnya masih hangat. "Bara, akhirnya kau pulang juga, Le," ucap ibunya sambil menahan tangis. "Ibu, aku bawa kabar baik." Ia menoleh ke arah Mayang lalu menggenggam tangannya. "Ia sedang mengandung, Bu. Ibu bakal punya cucu." Ibu Bara menutup mulutnya, menahan haru. Ayah Bara hanya bisa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Hari itu rumah kecil itu dipenuhi kebahagiaan sederhana. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat Bara hendak pergi ke pasar membeli keperluan, ia bertemu seseorang yang tidak ingin ia lihat lagi seumur hidup, ayah Adira. Pria itu masih tampak kuat meski rambutnya mulai memutih. Ia berdiri di depan warung kopi, memanggil Bara dengan suara keras. "Bara, kesini sebentar." Bara menoleh dengan dingin. Ia ingin menghindar, tapi pria itu melangkah mendekat. "Kau sudah berubah ya. Dengar, aku mau bicara baik-baik. Adira sekarang sendiri. Dia masih ingat kau." Bara mengerutkan alis. "Untuk apa Bapak bilang begitu?" "Aku tawarkan jalan baik. Nikahi Adira. Lupakan masa lalu. Anggap saja semua sudah selesai." Bara menahan emosi. Suaranya mulai meninggi. "Bapak lupa apa yang Bapak bilang dulu. Keluarga saya dihina, saya diusir. Sekarang Bapak datang dan bicara seolah tidak ada yang pernah terjadi." Ayah Adira tertawa kecil. "Hidup itu berubah, Bara. Kau sekarang sukses. Aku tidak butuh menantu kaya, tapi yang kuat." Adira butuh itu. Bara melangkah mendekat. Suaranya rendah tapi tegas. "Dengar baik-baik. Saya sudah menikah. Saya bahagia. Dan saya tidak pernah sekalipun menyesal meninggalkan semua kenangan dengan Adira." Wajah pria itu berubah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Jangan sombong, Bara. Kau pikir dunia ini milikmu?" Bara tidak menjawab. Ia berbalik badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya terasa berat, bukan karena amarah, tapi karena firasat yang datang. Tiba-tiba sesuatu terasa tidak beres. Malam itu ibunya mulai mengeluh sakit. Awalnya ringan, perut kembung dan sedikit pusing. Bara mengira itu hanya kelelahan. Namun keesokan harinya, rasa sakit itu semakin parah. Ibunya tidak bisa berdiri, suhu tubuhnya naik turun. Mayang merawatnya dengan sabar, tapi kondisi ibu Bara terus menurun. Dokter desa memberi obat ringan, namun tidak banyak membantu. Hari ketiga, saat Bara masuk ke kamar, ia melihat ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat. Di perutnya tampak sebuah lubang kecil, hitam dan dalam. Tidak ada darah, hanya rongga yang seperti dilubangi dengan besi panas. "Apa ini?" Suara Bara tercekat. Mayang menutup mulutnya, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Bara memanggil ayahnya. Pria tua itu hanya bisa menatap kosong. "Itu muncul tadi malam. Tiba-tiba kami tak tahu kenapa," ucapnya dengan suara pelan. Bara memanggil tetangga, memanggil bidan, tapi tak satu pun bisa menjelaskan. Mereka hanya bergumam tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Ini bukan penyakit biasa, ada yang mengirim. Bara tidak mau percaya, tapi lubang itu semakin dalam. Ibunya mulai bicara sendiri, kadang tertawa kecil, kadang menatap sudut kamar sambil bergumam. "Siapa kau? Jangan bawa anakku. Ambil saja aku." Bara menggenggam tangan ibunya. "Ibu sadar, Bu, ini Bara." Mata ibunya melihat ke arah Bara, tapi tidak fokus. "Jangan biarkan dia masuk, Le. Jangan biarkan dia ambil cucuku." Air mata Bara jatuh. Malam itu ibunya meninggal dengan posisi tubuh melingkar.
tangan menggenggam perutnya yang kini gelap dan mengeras seperti batu. Tidak ada darah, tidak ada luka terbuka, hanya satu lubang kecil yang menganga. Seluruh desa gempar, beberapa orang berani datang melayat, tapi banyak juga yang hanya melihat dari jauh. Ibu Bara dimakamkan dengan cepat. Mayang tidak berhenti menangis dalam diam. Ayah Bara tidak bicara sepatah kata pun sejak malam itu. Bara berdiri di dekat makam ibunya, menatap tanah merah yang masih basah. Ada yang gak beres, Mayang, ucapnya pelan. Mayang menggenggam tangannya. Di hadapan mereka, tanah merah di atas makam ibunya masih basah. Udara sore terasa berat, seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Bara menatap batu nisan sederhana tanpa nama lengkap. Hanya satu kata, ibu. Dalam hatinya, Bara merasa kehilangan yang tak bisa diukur. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Kematian ini terlalu aneh untuk dianggap wajar. Sore itu mereka pulang dalam diam. Ayahnya duduk di kursi bambu depan rumah, tak berkata sepatah kata pun sejak pemakaman. Wajahnya kaku, seperti kehilangan semua daya. Bara tidak mencoba mengajaknya bicara. Ia tahu luka itu terlalu dalam untuk disentuh. Mayang membantunya membersihkan dapur, menanak nasi, menyiapkan air hangat. Tapi suara rumah tetap sunyi. Yang terdengar hanya suara jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung waktu menuju sesuatu yang tidak mereka pahami. Menjelang malam, Bara keluar sebentar ke tepi sungai. Tempat itu tidak jauh dari rumah, hanya perlu jalan kaki beberapa menit. Sungai kecil itu mengalir pelan, airnya jernih meski musim hujan belum datang. Di sana ia duduk di atas batu besar, menghadap aliran air. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, tapi tak satu pun bisa ia jawab. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari balik semak. Bara menoleh, dan yang muncul membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Adira. Wanita itu berdiri di pinggir semak, memakai pakaian serba gelap. Wajahnya tirus, matanya tajam. Bara, ucapnya pelan, seperti menggumam. Bara berdiri, tubuhnya kaku. Kenapa kau kesini? Tanyanya dingin. Adira melangkah perlahan, mendekat ke arah sungai. Aku cuma ingin bicara, sekali saja. Bara menggeleng. Tak ada yang perlu dibicarakan. Adira berhenti 2 langkah di depannya. Ia mengangkat wajahnya, matanya berair. Aku hamil, Bara. Ucapan itu membuat Bara terdiam. Ia mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Ini anakmu. Kapan kita terakhir bertemu? Bertahun-tahun lalu kan? Kau pikir aku akan percaya? Adira mendekat 1 langkah. Malam itu setelah kau diusir, kau datang ke rumahku. Kita bicara. Kau ingat? Bara mundur. Aku tidak pernah kembali ke rumahmu sejak malam itu. Adira menggigit bibir. Matanya menyala. Kau pikir aku bohong? Bara menggeleng pelan. Aku tahu siapa yang kau bawa. Itu bukan anak aku. Wajah Adira berubah. Ekspresi sedihnya menghilang, digantikan oleh sorot mata yang dingin. Kau masih sombong, Bara. Bahkan setelah ibumu mati begitu mengenaskan. Bara mendekat. Apa maksudmu? Adira tersenyum samar. Kau pikir dia mati karena sakit? Bara mengepalkan tangannya. Kau, sudahlah Bara, pilihan ada padamu. Kembali padaku, atau biarkan semua berakhir lebih buruk. Adira berbalik dan pergi melangkah masuk ke semak-semak gelap. Bara tidak mengejarnya, ia hanya berdiri mematung, matanya merah, nafasnya berat. Di balik pohon dekat sungai, seseorang menyaksikan peristiwa itu dalam diam. Mayang. Ia berdiri tanpa suara, matanya penuh kekecewaan dan luka. Ia tidak menunggu Bara menjelaskan, ia hanya membalik badan dan pulang lebih awal.
Malam itu udara terasa berbeda. Angin berhenti bertiup. Langit tertutup awan, tapi tidak turun hujan. Bara kembali ke rumah dan mendapati Mayang sudah di kamar. Pintu tertutup rapat. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia tahu bukan hanya Adira yang membawa kegelapan malam itu, tapi juga salah paham yang dalam. Tengah malam, Mayang mulai merintih kesakitan. Rasa mules datang mendadak. Keringat dingin membasahi wajahnya. Bara segera membangunkan ayahnya, lalu memanggil dukun beranak yang tinggal di ujung desa. Namun, sebelum siapapun datang, sesuatu yang lain lebih dulu muncul. Dari arah kebun belakang, terdengar suara gemerisik aneh. Suara itu tidak seperti binatang, lebih berat, lebih dalam. Bara keluar ke dapur dan melihat pintu belakang terbuka lebar. Di luar gelap total, tapi di tengah kegelapan itu tampak sosok tinggi hitam berdiri. Matanya menyala merah, badannya kurus, tapi tinggi melebihi manusia biasa. Sosok itu melangkah pelan ke arah rumahnya. Setiap langkahnya menimbulkan suara seperti kayu dibelah. Bara mundur, menutup pintu dengan cepat dan menyandarkan kursi ke belakangnya. Di kamar, Mayang menjerit tanpa suara. Air ketubannya pecah, tubuhnya menggigil. Matanya menatap Bara penuh ketakutan. Dukun beranak belum datang, hanya mereka bertiga di rumah. Ayah Bara berdiri di sudut ruangan dengan tubuh lemas. Bara mengambil pisau dapur dan berdiri di depan kamar menjaga. Sosok itu tidak menyerang langsung, tapi kehadirannya menekan seisi rumah. Udara menjadi pekat seperti kabut tak terlihat dan menyesakkan dada. Bara tahu ini bukan gangguan biasa. Ia menoleh ke arah Mayang. Perutnya bergerak tidak wajar, seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam dengan paksa. Jangan sentuh anakku, bisik Bara sambil menatap ke arah pintu. Sosok itu muncul di balik celah jendela. Matanya menatap langsung ke arah Mayang. Ia tidak bicara, tapi Bara bisa merasakan maksudnya. Ia datang untuk mengambil sesuatu. Tanpa pikir panjang, Bara menusuk perutnya sendiri dengan pisau. Darah menyembur, tapi ia tetap berdiri. Ia mengangkat pisau yang masih menancap, menunjukkannya ke arah sosok di luar. Ambil aku, bukan dia. Aku yang kau mau, bukan anak kami. Darah terus mengalir. Mayang menangis dalam diam. Tangannya meraih Bara, tapi tak sampai. Sosok itu berhenti, matanya mulai meredup. Perlahan bayangannya memudar, lalu hilang tanpa suara. Sesaat kemudian pintu depan diketuk keras. Dukun beranak datang bersama dua tetangga. Mereka masuk dan langsung membantu proses persalinan. Bara terduduk di lantai, masih dengan luka di perutnya. Matanya mulai buram. Tapi sebelum gelap total, ia mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu keras dan bersih, memecah sunyi malam. Namanya Gemma, bisik Bara sebelum akhirnya jatuh pingsan. Pagi datang dengan cahaya yang lembut. Bara masih terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemas, tapi nafasnya sudah teratur. Di sampingnya, Mayang duduk dengan wajah pucat, tapi tenang, menggendong bayi laki-laki yang baru saja lahir. Wajah kecil itu merah, matanya tertutup rapat, dan tangisannya masih terngiang dalam kepala Bara. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rasa syukur. Mayang merawat Gemma sepenuh hati. Bara yang perlahan pulih dari luka di perutnya mulai kembali membantu pekerjaan rumah. Ayahnya tetap tinggal di rumah kecil itu, meski kini lebih sering duduk diam di teras memandangi langit sore. Tidak banyak kata keluar. Bara tahu dalam hati orang tua itu masih menyimpan banyak tanya, terutama tentang kematian istrinya yang tak pernah bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa bulan kemudian, keluarga kecil itu kembali ke Kalimantan Selatan. Rumah keluarga Wirawan masih berdiri kokoh, walau suasananya mulai sepi. Pak Wirawan dan Ibu Anjani menyambut cucu pertama mereka dengan tawa dan tangis haru.
Mereka merawat Gemma seperti anak sendiri. Setiap hari rumah itu dipenuhi suara tangis dan tawa, menghapus sisa-sisa malam kelam yang pernah mengancam. Namun waktu tidak diam. Tahun demi tahun berlalu. Pak Wirawan meninggal lebih dulu dalam tidur yang tenang. Ibu Anjani menyusul setahun kemudian. Gemma yang saat itu berusia 16 tahun menyaksikan kepergian mereka dengan mata kosong. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang telah diwariskan kepadanya. Bukan hanya harta, tapi juga sejarah keluarga yang penuh luka. Bara dan Mayang tetap mendampinginya. Mereka hidup dengan tenang, tapi tak pernah benar-benar lepas dari bayangan masa lalu. Bara tak pernah menceritakan secara utuh apa yang terjadi malam saat Gemma lahir. Tapi Gemma tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ia sering mendengar bisik-bisik tetangga, potongan cerita yang tidak lengkap tentang wanita yang datang membawa fitnah, tentang lubang hitam di perut neneknya, tentang sosok tinggi yang berdiri di balik jendela. Dan semakin Gemma dewasa, potongan-potongan itu mulai menyatu di kepalanya. Saat usianya menginjak 21 tahun, Gemma berdiri di depan makam kakek dan neneknya. Di sampingnya Bara, duduk di bangku panjang, menunduk. Mayang hanya diam, memegangi foto keluarga yang mulai pudar. Ayah, ceritakan semuanya padaku. Bara menatapnya lama. Sorot mata anak itu sudah berubah. Tidak lagi kebingungan, yang ada hanya satu hal, keinginan untuk tahu. Kau tidak perlu tahu semuanya, nak. Beberapa hal lebih baik disimpan. Tidak, ayah. Aku sudah tahu setengahnya. Aku ingin tahu semua. Ia tidak langsung bicara, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menceritakan kejadian demi kejadian yang selama ini ia simpan tentang Adira. Tentang pertemuan di tepi sungai, tentang sosok gaib yang datang di malam kelahiran Gemma, tentang darah dan pengorbanan, tentang lubang di perut neneknya. Gemma mendengarkan tanpa menyela. Saat cerita selesai, ia menatap Bara dengan mata yang tak bisa ditebak. Dia masih hidup. Terakhir aku tahu, ia dan anaknya belum pernah kutemui lagi. Gemma lebih sering menghabiskan waktu di kamar, membaca buku lama peninggalan kakeknya. Ia mempelajari silsilah keluarga, mencari nama-nama yang tak pernah disebut. Ia menelusuri arsip surat kabar, catatan desa, dan potongan informasi dari siapapun yang mau bercerita. Bara dan Mayang memperhatikan perubahan itu dengan hati cemas, tapi mereka tidak menghentikan. Mereka tahu ini bukan hal yang bisa dicegah hanya dengan larangan. 2 bulan kemudian, Gemma mengemasi barang-barangnya. Ia membawa satu tas rangsel, dompet kecil, dan sebuah buku catatan hitam yang selalu ia simpan di saku. Aku akan pergi sebentar. Kemana, nak? Ke desa ayah. Aku ingin melihat semuanya sendiri. Mayang tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan anaknya, lalu menuliskan satu kalimat di selembar kertas. Jangan biarkan dendam membuatmu kehilangan arah. Gemma tersenyum. Aku tidak akan tersesat, Bu. Aku hanya ingin mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Perjalanan ke desa ayahnya memakan waktu beberapa hari. Gemma tidak naik kendaraan pribadi. Ia menumpang bus, tidur di halte, makan seadanya. Ia ingin merasakan langsung jejak yang pernah dilalui ayahnya. Bukan sebagai pewaris harta, tapi sebagai seseorang yang datang membawa luka lama. Setibanya di desa, Gemma tidak langsung menunjukkan jati dirinya. Ia menyamar sebagai Agus, nama yang ia temukan dari surat lama yang pernah dikirim Pak Wirawan ke teman lamanya. Ia mengenakan pakaian biasa, topi lusuh, dan berbicara dengan logat datar. Ia menyewa kamar kecil di rumah seorang janda tua, lalu mulai menelusuri satu persatu rumah warga. Desa itu sudah banyak berubah, jalan tanah sudah beraspal, rumah-rumah kayu diganti dengan tembok, tapi satu hal yang tidak berubah. Rumah tua keluarga Adira. Bangunannya masih berdiri walau catnya mulai pudar. Di depan rumah itu terparkir sebuah motor tua.
Gemma berdiri dari kejauhan, memperhatikan. Ia tahu waktunya belum tiba. Beberapa hari kemudian, Gemma menemukan informasi yang ia cari. Gilang, putra Adira, pemuda yang sekarang mengelola bengkel kecil di pinggir desa. Gemma mendekatinya perlahan, memperkenalkan diri sebagai teman masa kecil yang pindah dari kota. Gilang menerima dengan ramah. Mereka mulai bekerja bersama di bengkel. Sedikit demi sedikit, Gemma masuk ke dalam lingkaran yang selama ini ia pandang dari luar. Namun di dalam hatinya tidak ada rasa senang, hanya sunyi yang melebar setiap malam dan amarah yang perlahan mengendap di dasar dada. Gemma tidur di kasur tipis, dinding kamar berlubang kecil di beberapa sisi. Suara cangkrik, bau oli, dan dengkuran pemilik rumah sudah jadi teman tiap malam. Tapi pikirannya tidak pernah tenang. Wajah ibunya, wajah ayahnya, dan luka di perut ayahnya saat malam kelahirannya. Semua itu terus muncul, bergantian, seperti mimpi yang tidak selesai. Ia terus menjalani hari sebagai Agus, pekerja bengkel yang ramah, pendiam, dan tekun. Gilang menyukai kehadirannya. Mereka tertawa bersama saat membongkar motor. Kadang duduk di bawah pohon sambil minum teh dan membicarakan hal-hal remeh. Gilang tidak pernah tahu siapa yang sedang ia ajak bercanda. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum Agus ada dendam yang sudah menunggu terlalu lama untuk ditagih. Pada suatu siang yang lenggang, saat bengkel sepi, Gilang duduk di kursi plastik sambil menyeka peluh. Di hadapannya Gemma menuangkan minuman. Panas banget hari ini. Gemma hanya mengangguk dan menyodorkan salah satu gelas. Di balik gerakan sederhana itu ada niat yang tidak bisa dibatalkan. Ia menatap Gilang, meneguk isi gelas itu perlahan. Tidak ada reaksi awal, hanya diam. Tapi beberapa menit kemudian Gilang memegangi lehernya. Nafasnya berat, matanya mulai merah, dan tubuhnya gemetar. "Agus, kenapa rasanya aneh?" Gemma tidak menjawab, ia hanya menatap Gilang jatuh dari kursinya. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang. Dalam waktu tidak lama, Gilang diam, tidak bergerak, tidak bernafas. Di sekitar mereka hanya suara mesin bengkel yang masih menyala dan kipas angin yang berputar pelan. Gemma berdiri mematung, lalu perlahan duduk di sudut ruangan. Tangannya gemetar, tapi matanya kosong. Ia tidak menyesal, tidak sedih, tidak bahagia, hanya lega. Beberapa jam kemudian polisi datang. Tetangga yang mencium bau aneh melapor. Gemma menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Ia bilang Gilang pingsan tiba-tiba. Ia bilang mereka hanya minum teh botol. Ia bahkan menunjukkan 2 botol yang sama. Satu sudah kosong, satu masih penuh. Polisi tidak menemukan bukti mencurigakan. Tidak ada sidik jari lain. Tidak ada racun yang jelas. Semua dianggap musibah. Jenazah Gilang dibawa ke rumah duka. Di sana Adira menangis histeris. Wajahnya tirus, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Gemma lihat. Ia tidak mengenali Agus, ia hanya duduk di kursi menggenggam foto anaknya sambil terisak tanpa suara. Malamnya Gemma datang ke rumah itu. Ia berdiri di depan pagar, menatap rumah besar yang dulu pernah menolak ayahnya. Rumah yang jadi awal semua luka. Ia masuk tanpa bicara, dan saat itu hanya Adira yang masih duduk di ruang tamu. "Siapa kamu?" tanya Adira, suaranya parau. Gemma duduk di seberang, membuka topi lusuhnya dan menatap langsung ke mata wanita itu. "Aku Gemma." Adira mengerutkan kening. "Siapa?" "Anak dari Bara dan Mayang." Wajah Adira pucat seketika. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Gemma mengeluarkan selembar foto dari sakunya. Foto keluarga kecilnya bersama kakek dan neneknya. "Ini keluargaku yang hancur karena kamu." Adira berdiri, kursinya bergeser keras. "Kau bohong." "Tidak, aku anak dari orang yang kamu permalukan. Dan ibunya mati dengan luka, lubang di perutnya."
anak dari wanita yang kau coba bunuh saat hamil. Tapi aku tetap lahir, aku tetap hidup, dan sekarang anakmu sudah tidak ada. Adira melangkah mundur, tangannya gemetar. Kau yang bunuh Gilang. Gema tidak menjawab, ia hanya menatap tajam lalu berdiri. Tidak ada yang bisa dibuktikan, tapi rasa kehilangan itu sekarang milikmu. Sama seperti rasa kehilangan yang keluargaku rasakan dulu. Adira berteriak, ia mengambil vas bunga di samping meja dan melemparkannya ke arah Gema, tapi tidak kena. Beberapa hari setelah Gilang meninggal, akhirnya Gema pulang kembali ke Kalimantan Selatan. Sedangkan Adira, keadaan wanita itu sangat memprihatinkan. Ia mengalami gangguan jiwa dan tidak ada satupun warga yang mau merawatnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.